Halo, perkenalkan nama saya Cindy Cantika dengan nomor absen 6 dari kelas 12 IPS 2 akan menjalankan ujian praktek mata pelajaran sejarah peminatan untuk memenuhi tugas dari Ibu Dian Handayani, yaitu menyajikan materi konflik Timur Tengah tentang Perang Teluk Satu. Perang Teluk Satu merupakan peperangan antara Irak dan Iran di wilayah Teluk Persia yang berlangsung selama 8 tahun dari 1980 sampai 1988. Perang ini juga seringkali disebut dengan Perang Irak-Iran. Peperangan dengan kekuatan imbang di antara keduanya tersebut menggunakan taktik yang mirip dengan Perang Dunia, yaitu dengan pos-pos pertahanan parit, serangan bayonet, pos pertahanan senapan, dan sebagainya. Terjadinya Perang Teluk Satu antara Iran dan Irak dilatar belakangi oleh beberapa hal, di antaranya adalah perseteruan Irak dan Iran di masa lalu. Irak dan Iran terlibat perseteruan yang diakibatkan dari permusuhan sejak lama antara kerajaan Persia, yang sekarang adalah negara Iran modern, dengan kerajaan Mesopotamia yang berada di lembah sungai Tigris Yufrat yang saat ini menjadi negara Irak. Ketegangan antara keduanya berawal dari persaingan antara bangsa Arab dan bangsa Parsi yang tidak bisa menerima keunggulan dan dominasi dari yang lain, serta adanya permasalahan etnis. Sengketa wilayah Iran dan Irak. Ada dua wilayah yang menjadi sengketa antara Irak dan Iran, di antaranya adalah Sungai Syad yang bagi Irak sangat penting karena menjadi satu-satunya jalan keluar dari Irak menuju laut. Persengketaan atas wilayah tersebut sempat mereda pada tahun 1975 berkat adanya perjanjian Algiers sebelum pecahnya perang antara dua negara tersebut. Wilayah lainnya yang menjadi sengketa antara keduanya adalah Provinsi Khuzestan yang kaya akan minyak. Selama ini Khuzestan merupakan bagian dari wilayah Iran. Namun sejak tahun 1969, Irak mengatakan bahwa Khuzestan adalah bagian dari wilayahnya yang diserahkan ke Iran pada saat penjajahan Inggris. Alhasil, kedua negara tersebut bersikeras saling mengklaim bahwa Provinsi Khuzestan adalah wilayahnya. Munculnya revolusi Islam oleh Iran. Khomeini yang menjadi pemimpin Iran memiliki ambisi untuk menyebarkan revolusi Islam negaranya ke negara-negara lain. Sasaran pertama Khomeini adalah Irak, karena pada saat itu di Irak, minoritas Sunni menindas dan menguasai mayoritas Syiah, serta minoritas Kurdi memiliki kedekatan etnik linguistik dengan bangsa Persia. Selain itu, Khomeini juga memiliki dendam pribadi terhadap rezim Baghdad yang pernah mengusirnya dari Irak saat ia melakukan kampanye melawan pemerintahan Syah pada tahun 1978. Pemerintah Iran kemudian menghasut suku Kurdi dan umat Syiah untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Irak dan mendirikan republik negara baru yang sesuai dengan paham Islam yang mereka anut seperti di Iran. Di sisi lain, rezim Baghdad juga mencoba menghasut minoritas Kurdi untuk membantu perjuangan otonomi Arab dan membantu jenderal Iran serta pengikut Bahtiar yang berada di pengasingan dalam menyusun kekuatan untuk menumbangkan pemerintahan Khomeini. Irak berusaha sekuat mungkin untuk mencegah revolusi Islam di Iran. Di sisi lain, Irak juga mencoba memanfaatkan kondisi internal Iran yang tidak stabil setelah revolusi Islam dengan mencoba menguasai wilayah-wilayah Iran. Percobaan pembunuhan terhadap pejabat Irak. Deputi Perdana Menteri Irak, Tariq Aziz, menghadapi percobaan pembunuhan pada tahun 1980. Atas kejadian tersebut, Irak langsung merespon dengan mendeportasi ribuan warga Syiah berdarah Iran untuk keluar dari wilayah Irak dan menangkapi sejumlah orang yang diduga terlibat dalam rencana pembunuhan tersebut. Saddam Hussein menuduh Iran bahwa ada agen dari Iran yang terlibat atas percobaan pembunuhan Tariq Aziz dan menyalahkan negara tersebut, yang pada akhirnya masalah ini menjadi cikal bakal meletusnya perang antar keduanya. Berikut merupakan penyebab khusus yang membuat pecahnya Perang Teluk Satu. Berikut ini merupakan peta Perang Teluk Satu antara Irak dan Iran. Perang Teluk Satu diawali dengan penyerangan Iran di Irak pada saat acara Konferensi Ekonomi Internasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Mahasiswa Asia pada April 1980.
Jatuhnya bom secara tiba-tiba tersebut membuat acara konferensi gagal dan ditanggapi oleh Irak sebagai pernyataan perang Iran. Pada tanggal 4 September 1980, Iran kembali melancarkan serangan ke beberapa wilayah Irak seperti Mustafa, Desa Kanakin, Kata Mandali, Zrubatiyah, dan Muzariyah, serta instalasi minyak Nefkaneh, sehingga puluhan warga Irak harus menjadi korban. Serangan tersebut direspon oleh Irak tak sampai sebulan setelahnya dengan meluncurkan serangan balasan dengan menghancurkan pusat-pusat persenjataan berat dan pangkalan udara Mehrabad, Teheran, Iran. Atas serangan tersebut, Irak berhasil menduduki wilayah sengketa kedua negara tersebut, yaitu Pulau Tun Besar dan Pulau Tun Kecil yang telah dikuasai oleh Iran selama ratusan tahun. Irak menganggap bahwa mereka telah menang atas Iran, namun ternyata Iran membalas dengan melakukan serangan ke wilayah Wasit dan Basra. Setelah itu, aksi saling menyerang antara kedua kubu terus berlanjut selama 8 tahun. Hingga akhirnya, Irak menghancurkan sumur minyak di Norwuz pada bulan April 1983 yang memberikan dampak ke negara-negara di sekitarnya. Kehancuran sumur minyak Norwuz berdampak buruk pada lingkungan, seperti tercemarnya sumber air di wilayah sekitar teluk dan menyebabkan harga air minum mengalami kenaikan drastis, bahkan setara dengan 5 kali harga minyak mentah standar OPEC. Akhir Perang Teluk I. Perang yang terjadi selama 8 tahun berakhir seri. Baik dari pihak Irak maupun Iran, tidak ada yang menang ataupun kalah. Pada akhirnya, kedua belah pihak resmi melakukan gencatan senjata dan mengakhiri perang pada tahun 1988 setelah Iran bersedia menerima resolusi dari Dewan Keamanan PBB nomor 598. Resolusi tersebut berisi Iran diminta untuk gencatan senjata yang mengacu pada perjanjian Algiers antara kedua belah pihak yang telah berlaku sebelumnya sejak tahun 1975. Dampak Perang Teluk I. Perang yang berlangsung selama 8 tahun dengan kekuatan yang seimbang dan berakhir seri, membuat kedua belah pihak Iran maupun Irak merasakan dampak yang teramat besar. Selain memakan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, yang dipercaya mencapai angka 1 juta korban baik dari militer maupun warga sipil, Irak dan Iran juga merasakan dampak ekonomi yang berat. Kerugian materi yang harus ditanggung kedua negara tersebut diperkirakan sekitar $500.000, yang menyebabkan terhambatnya perkembangan ekonomi negara, terutama Irak yang memiliki hutang luar negeri ke sejumlah negara tetangga. Dampak Perang Teluk I juga dirasakan oleh dunia, terutama negara-negara yang mengandalkan pasokan minyak dari Irak dan Iran untuk produksi industri mereka seperti Jepang dan negara barat. Hal tersebut dikarenakan ladang-ladang minyak Iran di Pulau Kark dan Abadan serta Irak di daerah Basra, Kirkuk, dan Fau mengalami kerusakan parah. Berakhirnya perang antara kedua negara tersebut ternyata tidak membuat ketegangan berakhir. Episode peperangan negara Timur Tengah masih berlanjut di masa depan dengan pecahnya Perang Teluk II. Pesan moral yang dapat diambil dari Perang Teluk Pertama adalah Perang Teluk Pertama menegaskan pentingnya menghormati kedaulatan negara-negara kecil dan menegakkan hukum internasional untuk mencegah agresi dan invasi yang tidak sah. Penyelesaian konflik melalui upaya diplomatik dan negosiasi lebih diutamakan daripada penyelesaian dengan kekuatan militer semata. Diplomasi yang efektif dapat mencegah eskalasi konflik dan memperoleh hasil yang lebih berkelanjutan. Perang Teluk Pertama menggambarkan pentingnya koalisi internasional dan kerjasama antar negara untuk menanggapi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan global. Kesimpulannya adalah, Perang Teluk I adalah konflik bersenjata antara Iran dan Irak yang terjadi dari tahun 1980 hingga 1988. Perang ini dimulai ketika Irak menyerbu Iran pada September 1980. Konflik tersebut dipicu oleh ketegangan perbatasan, perselisihan wilayah, dan ambisi politik kedua negara. Selama 8 tahun perang berlangsung, kedua belah pihak mengalami kerugian besar baik dalam hal korban jiwa maupun ekonomi. Meskipun kedua belah pihak mengalami gencatan senjata pada tahun 1988, perbatasan antara Iran dan Irak tetap tegang hingga saat ini. Perang Iran-Irak menunjukkan dampak yang merusak dari konflik regional dan kompleksitas politik di Timur Tengah. Sekian penjelasan materi tentang Perang Teluk I dari saya. Terima kasih.